Kenapa Oke. Ba'alawi tertutup? Ayo, kenapa Ba'alawi tertutup itu? Apa yang mereka sembunyikan? Kenapa harus tertutup? Apa yang mereka sembunyikan katanya? Kalau orang tidak ada yang ditakuti dengan keterbukaan, dia akan terbuka. Seperti kasus di Cina, Sayyid Ajal Al-Samsudin Al-Bukhari, itu keturunannya terbuka, haplogrup L nggak masalah. Ya, yang tertutup ini kan Ba'alawi di Indonesia, Ba'alawi Yaman terbuka, Ba'alawi Arab Saudi terbuka. Kenapa Ba'alawi di Indonesia ngumpet? Apa yang mereka sembunyikan? Itu jalur menantu sebetulnya, keluarga Bani Ba'alawi ini. Cuma mereka kan nggak mau diperlakukan terhormat. Malah saya dengan Profesor Menahem dihina-dina, ya udah kalau mau kasar ya akhirnya ayo. Kasar ayo. Kita kan udah menawarkan jalur menantu, kalau nggak bisa garis lurus laki-laki itu ya menantu. Cuma kalau jalur menantu dihitung kakek bersamanya kapan? Itu kakek bersamanya misalnya 1100 tahun yang lalu ya menikahi Syarifah siapa? Intinya ilmu pengetahuan itu butuh keterbukaan. Kalau diumpetin ya apanya yang bisa dipercaya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman penonton Studi TV yang dirahmati oleh Allah, pasti kita semua menunggu Habib dari kalangan Ba'alawi, terutama seluruh pihak-pihak yang ada dalam organisasi Robito Alawiyah di Indonesia berani melakukan tes DNA, sehingga dengan itu benar adanya atau bukan sebagai bagian dari dzurriyyah baginda Rasul, supaya masyarakat makin percaya, makin yakin terhadap habaib dari kalangan Ba'alawi, terutama yang berafiliasi dengan organisasi Robito Alawiyah di Indonesia. Nah, kali ini Dr. Sugeng Sugiarto, dikenal ahli tes DNA di Indonesia, melakukan kecocokan sampel Ba'alawi yang mengaku keturunan baginda Nabi. Namun sebagaimana pengakuan dari Dr. Sugeng sendiri, ternyata Ba'alawi di Indonesia bersikap lebih tertutup daripada Ba'alawi di Arab Saudi. Kalau memang mereka yakin nasabnya sahih, ya tinggal terbuka saja untuk melakukan tes DNA. Tidak usah takut terhadap tes DNA. Beberkan fakta yang meyakinkan kepada masyarakat pribumi kalau Ba'alawi di Indonesia benar-benar nasabnya tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kita simak teman-teman diskusi Dr. Sugeng Sugiarto bersama Kiai Imaduddin dalam video berikut ini. Kenapa Ba'alawi tertutup? Ayo, kenapa Ba'alawi tertutup itu? Apa yang mereka sembunyikan? Kenapa harus tertutup? Apa yang mereka sembunyikan katanya? Kalau orang tidak ada yang ditakuti dengan keterbukaan, dia akan terbuka. Seperti kasus di Cina, Sayyid Ajal Al-Samsudin Al-Bukhari, itu keturunannya terbuka, haplogrup L nggak masalah. Mereka berjasa kepada negaranya, nggak masalah. Oke, berarti Baswedan juga itu keturunan Nabi Ismail begitu ya? Insya Allah Baswedan, Bajamal, terus Al-Qatiri ada J1, J2. Yang J1 insya Allah keturunan Nabi Ismail. Bicara data. Saya belum selesai menyelidiki, masih menunggu tambahan data terus menerus itu ya. Ini bukan perkara singkat memang sih ya. Nanti kita tapi di luar itu tidak mungkin. Coba minta silsilahnya. Makanya Anies Baswedan tuh kalau nyium tangannya Rizik Syihab tuh kacau itu. Dia lebih beres, dia itu nasabnya ke Nabi Ibrahim dia itu. Tapi ini menarik bahwa hasil dari tracking haplogroup atau tes DNA setidaknya tidak ada kecocokan dalam satu kakek dari klan Ba'alawi ini. Begitu ya? Betul. Kesimpulannya ya, seperti itu ya. Dari klan Ba'alawi yang di family tree DNA terus yang di mana di Waiful itu ada 6 orang dari Indonesia itu punya kecocokan dengan yang di family tree, itu bisa dipastikan Ba'alawi karena penelitian Profesor Herawati Sudoyo tahun 2010 itu nggak ada haplogroup di Indonesia itu. Jadi ada yang ngumpet waktu itu, ada yang ketakutan udah ketemu ahli DNA.
Jadi kita bisa pastikan karena di family tree DNA juga ada filtering. Yang bukan Ba'alawi itu statusnya dibuat guest. Ya, yang tertutup ini kan Ba'alawi di Indonesia, Ba'alawi Yaman terbuka, Ba'alawi Arab Saudi terbuka. Kenapa Ba'alawi di Indonesia ngumpet? Apa yang mereka sembunyikan? Ya, oke. Ya, baik pemirsa pada Suka TV, ini agak sedikit titik terang gitu ya tentang tes DNA, bahwa tes DNA itu bisa men-tracking siapa nenek moyang kita, siapa leluhur kita. Tadi sudah dikatakan oleh Dr. Sugeng. Saya langsung ke Imad. Imad, pembahasan tentang polemik nasab ini diangkat oleh Tempo. Nah, mungkin Anda bisa mensikapi ini. Tidak semua isu itu ya, tidak semua isu itu bisa diangkat oleh Tempo. Jika isu ini diangkat oleh tim Tempo berarti extraordinary, berarti ada sesuatu yang dasar tentang isu itu. Silakan Kiai Imad. Kang Mas Yusuf, saya sebenarnya pengen nanya dulu sama Dr. Sugeng. Oh, silakan. Jadi tadi secara gamblang Dr. Sugeng sudah merangkan, tapi ada beberapa hal yang saya belum paham betul. Jadi dari hasil tes DNA Ba'alawi ini Pak Dr. Sugeng, dari mulai mereka yang ada di zaman ini sampai ke Ubaidillah itu, kan itu kakeknya satu Ubaidillah. Tapi dalam versi hasil tes DNA ternyata kakeknya mereka itu 12. Minimal itu ya, saya rasa. Minimal belum saya hitung semua. Uang hitungnya tidak dibayar sempatnya. Berarti bisa bertambah lagi, 16 kakek. Berarti bisa. Tapi poinnya begini. Ya. Poinnya itu tidak berasal dari satu kakek itu aja. Ya, tidak berasal dari satu kakek itu berarti selama ini mereka yang mengatakan mereka keturunan satu kakek dari Ubaidillah itu ada kemungkinan ada masukan dari keluarga lain yang dimasukkan sebagai Ba'alawi, begitu artinya. Begitu ya? Mungkin. Tinggal kalau kita itu dulu postingan awal saya dengan Profesor Menachem Ali yang udah terhormat banget ya. Itu jalur menantu sebetulnya keluarga Bani Ba'alawi ini, cuma mereka kan nggak mau diperlakukan terhormat. Malah saya dengan Profesor Menachem dihina-dina, ya udah kalau mau kasar ya akhirnya ayo. Kasar aja. Kita kan udah menawarkan jalur menantu, kalau nggak bisa garis lurus laki-laki itu ya menantu. Cuma kalau jalur menantu dihitung kakek bersamanya kapan? Itu kakek bersamanya misalnya 1100 tahun yang lalu ya menikahi Sarifah siapa? Begitu. Dan kalau dilihat dari yang mengaku di family tree rata-rata Sadah ini kan nggak semua ngaku saya, cuma ditulis saja keluarga apa. Ba'alawi satu-satunya yang menulis dirinya sebagai Sadah itu. Sadah. Ketawa jadi, seperti ini dokter, kebanyakan hasilnya yang hari ini ada menurut dokter itu dari 12 haplogrup itu yang paling banyak apa? Core-nya masih G itu 60% lebih. Tapi itu pun nggak dari satu kakek juga, paling nggak ada 2 atau 3. G pun bukan dari satu kakek ya? Bukan. Itu mana nanti saya akan tulis, saya malas ngitungnya sekarang. Soalnya ngitung itu. Jadi karena kalau di bawah haplogrup terminal itu yang tertulis di situ untuk menghitung kakek bersamanya itu pakai STR, kecuali kalau saya dapat data mentah mereka saya bisa otomatis. Tapi kan minta orang-orang data mentahnya itu kan sulit ya. Jadinya hitungnya harus manual itu. Berarti begini Pak Dokter, apabila Rabita Alawiyah itu kemudian rapat nih dari hasil-hasil tes DNA Ba'alawi, ada yang G, ada yang R, ada yang E, ada yang J satu itu keturunan Nabi asli masuk ke situ kan, yang di Ba'alawi kan hari ini. Kemudian mereka daftar bersama Ba'alawi, hasilnya mereka keturunan Nabi asli dari Al-Musawi, yang satu keturunan Nabi asli dari Al-Hasani. Itu hanya 2 orang dari beberapa ratus yang dari beberapa ratus yang telah tes DNA. Misalnya begini, sekarang ini rapat mereka. Oke, karena ada yang J1, berarti kita Ba'alawi ini keluarga Ubaidillah J1 haplogrupnya. Kemudian yang lain dinafikan tuh. Itu bisa berarti kan ya?
Iya, yang lain batal dong. Kan yang lain dibatalin gitu. Batal ya, bilang aja jalur mantu atau jalur. Iya, ya. Berarti bisa. Atau begini sebaliknya. Berarti Ba'alawi ini diputuskan misalnya kita haplogrupnya G saja. Berarti selain G ini bukan Ba'alawi. Terbukti Ya, bahwa silakan. leluhur di suatu masa itu dimasukkan sebagai Ba'alawi kan. Nah, berarti setelah dirapatkan G itu udah mutlak mereka bukan keturunan Nabi kan, begitu Dok ya? Keturunan Nabi jalur paternal. Kita kalau batalkan nasab orang kita batasi lah. Maksudnya jangan diajar semua. Jadi keturunan jalur lelaki itu aja ya nggak mungkin. Kalau jalur lain yang masih mungkin itu karena yang batal gitu ya. Yang batal nggak mungkin itu jalur lurus laki-laki ke Nabi Muhammad ke Sayyidina Ali gitu ya. Iya, itu nggak mungkin. Mereka yang haplogrupnya walaupun bukan J1, turunan Nabi dari garis perempuan, begitu ya Pak Dokter ya? Iya, garis parental pernah apa lewat anak perempuan lah gitu, walaupun sekali. Ya. Baik. Ya, kembali lagi tadi harus ada sebuah statement bahwa itu sosok Ubaidillah ini mungkin harus digarisbawahi itu ya, Kiai Imad itu ya, bahwa sosok Ubaidillah adalah sosok sentral di Ba'alawi. Nah, ini saya pengen menemukan, mungkin Pak Sugeng belum menemukan bahwa haplogrup Ubaidillah ini itu ya, semua mengayomi dari Ba'alawi sampai ke sekarang ini. Nah, mungkin seperti itu ya kesimpulan yang tadi itu ya, Pak Sugeng. Iya, tinggal kalau dia kakek bersama dari Ba'alawi sekarang tuh nggak mungkin. Tapi kalau kakek bersama dari salah satu haplogrup terminal haplogrup itu mungkin. Itu biarkan Robito Alawiyah yang memutuskan, bukan saya. Tinggal kalau misalnya dia milih si Ehab itu yang J1 ternyata kakeknya Ba'alawi, ya yang lain batal semua. Nggak boleh. Tinggal pilihannya kalau kakek bersama Ba'alawi yang sekarang itu nggak mungkin. Ba'alawi bukan hanya di Indonesia ya, yang di luar negeri juga. Tuhan banyak tuh. Tapi kalau cuma kakek salah satu itu masih mungkin. Seperti Ehab kemarin mungkin aja itu cucunya Ba'alawi. Tapi Ehabnya mau nggak kerjasama? Misalnya kirim file mentahannya ke saya gitu. Apakah dia berbeda cabang dengan saudaranya, beda cabang dengan saudaranya Ahmad bin Isa yang lain itu kan penyelidikan lanjutan nanti. Intinya ilmu pengetahuan itu butuh keterbukaan. Kalau diumpetin ya apanya yang bisa dipercaya. Ini kan ilmu pasti, datanya harus pasti dulu. Data mentahnya itu harus ada yang mau diukur. Nah, apakah benar Ba'alawi di Indonesia tidak terbuka untuk melakukan tes DNA? Apakah karena alasannya biaya untuk melakukan tes DNA mahal atau susah menemukan dokter ahli tes DNA yang dipercaya? Atau pula ada sesuatu yang disembunyikan sehingga khawatir terungkap identitasnya yang sebenarnya dari kalangan Ba'alawi di Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan ini tentu Habib Ba'alawi di Indonesia yang berhak untuk menjawab. Dr. Sugeng, sebagaimana keterangan yang barusan kita simak, telah memberikan ketersediaannya untuk mereka Ba'alawi di Indonesia melakukan tes DNA. Tinggal layani saja supaya umat tidak ragu terhadap atau remeng-remeng keyakinannya kepada Ba'alawi di Indonesia. Kalau sudah mereka melakukan tes DNA dan diketahui hasilnya, kalau memang benar sebagai keturunan Nabi nasabnya jelas, maka kan masyarakat tidak remeng-remeng lagi. Seyakin-yakinnya terhadap Ba'alawi sebagai bagian dari dzurriyyah Nabi. Nah, itu saja teman-teman. Kalau ada yang disampaikan terkait dengan video kali ini, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.